Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adapun berkaitan dengan makna makna dari kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fatiha wa ma bariha wa ma dama. Kemarin mazala man fakka ma fatiha wa ma bariha itu bermakna istamarrah, wa madama bermakna baqiyah, ya enggak? Kalau kana ini menunjukkan misalkan kana Rasulullah SAW kariman atau wa kana Allahu ghafurur rahiman, itu menunjukkan sesuatu yang terus menerus, ya. Amsa itu menunjukkan waktu sore, asbaha di waktu pagi, adha di waktu duha, dhalla itu waktu siang atau bermakna perubahan juga terkadang, bata waktu malam, soro bermakna perubahan, laisa peniadaan. Kemudian kita masuk ke inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Qala al-musannif wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia beda dengan kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Dia sebaliknya. Tansibul isma wa tarfa' al-khabar. Jadi misalkan innallaha ghafurun. Inna Muhammadun atau inna Muhammada karimun. Nah, itu. Wa ya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Lafaz-lafaznya seperti inna, sesungguhnya, wa anna, bahwasannya, wa lakinna, akan tetapi, wa ka'anna, seperti, wa laita. Laita itu ungkapan tamanni gitu. Wa la'alla bermakna taraji, harapan. Gitu kan? Ya. Taqul inna zaidan qaimun. Itu makna asal, ya. Kadang bermakna makna lain juga, ya. Taqul inna zaidan qaimun wa laita amron syakhisun wa ma asbaha dzalik wa makna inna wa anna litaukid walakinna li istidrak wa ka'anna litashbih wa laita litamanni wa la'alla litaraji wa tawaqqu. Tawaqqu itu artinya kekhawatiran. Jangan-jangan la'alla zaid, ya, la'alla zaidan maridun. Jangan-jangan Zaidnya sakit. Hadza wal qismu tsani min nawasikh al mubtada wal khabar. Inna wa akhwatiha. Al awwal inna bi kasril hamzah nahu inna zaidan qaimun. Ats-tsani anna bi fathil hamzah nahu alimtu anna zaidan qaimun. Ya. Ats-tsalits lakinna Muhammadun syuja'un lakinnahu bakhil lil istidrak. Ya, lakinnah. Ar-rabi' ka'annah litashbih, ka'annal gulam asad. Kayaknya itu anak seperti singa. Laita zaidan zakiyun. Ya, laita. Duhai kiranya si Zaid itu cerdas. Tamanni, ya. La'alla al-faraj qarib, la'alla al-faraj qarib, ya. Mudah-mudahan pertolongan itu dekat. Itu makna asal, ya. Kadang ada makna lain juga, ya. Itu nanti di yang mutawwalat. Kemudian yang berikutnya dhanna wa akhwatuha al-asyarah. Zonna dan saudara-saudaranya yang 10. Antum hafal tadi? Yang kana, amsa, wa asbaha, adha, dhalla, bata, walaysa, soro, walaysa, mazala, mafatiha, manfaka, mabriha. Pokoknya kalau ada mama, itu saudaranya kana. Kalau saudaranya inna, anna, ka'anna, la'alla, lakinna, ya, laita,
itu tadi. Ya. Kemudian saudara-saudaranya dhannah. Qala al-musannif wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada' wal khabar. Nah, ini dua-duanya dibuat nasab sama dia. Ala annahuma maf'ulani laha. Dua-duanya maf'ul. Wahya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Taqul dhanantu Zaidan qa'iman wa khiltu Amran syakhisan wa ma ashbaha dhalik. Hadha huwa al-qismu ats-tsalits min nawasikh al-mubtada' wal khabar. Wa tadkhulu 'ala al-mubtada' wal khabar 'ala annahuma maf'ulani laha. Nah, dia ini yang ketiga dari nawasikh al-mubtada' wal khabar. Dhanna wa akhwatuha ini masuk pada mubtada dan khobar yang memposisikan mubtada dan khobar sebagai maf'ul bagi dhanna wa akhwatuha. Jadi sebagai apa? Maf'ul. Wa yuqal lil mubtada maf'ul awal walil khobar maf'ul tsani. Mubtada disebut maf'ul pertama, khobarnya maf'ul yang kedua. Wa kulluha ay dhanantu wa akhwatuha af'al. Seluruhnya af'al. Wa qad dzakara al-musannif minha 'asyara wa hiya awal dhanantu nahwu dhanantu Zaidan qa'iman, ats-tsani hasibtu nahwu hasibtu Zaidan aqilan, ats-tsalits khiltu. Sama, dhanantu artinya aku menduga ya, hasibtu aku menduga juga, aku mengira. Khiltu sayyara jadidah, sama khiltu juga menduga. Za'amtu sama menduga atau mengira. Za'amtu Amran muaddaban, ra'aitu nanti ya punya dua makna, nanti bisa bermakna alima, bisa bermakna absara, bisa bermakna dhannah ya. Ra'aitu talib mujtahidan. Alimtu jelas ya. Alimtul hasad muhlikan. Wajadtu sama wajadtu bermakna wajadtu aku mendapati, menjumpai. Wajadtul ilma nafi'an. Ats-tsamin ittakhadtul ilma sadiqan. Ja'altu tin ibriqan. Sami'tu Zaidan nasihan. Gampang ya ikhwan, simple ya. Ya enggak? Kemudian babun na'ti, bab an-na't. Qala al-musannif an-na'tu tabi'un lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at, dia ngikuti man'ut, rafa'nya, nasabnya, khafdnya, ta'rif itu ma'rifatnya, tankir, nakiranya, dia ngikut. Jadi ada tabi, ada matbu'. Taqul qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqilah wa marartu bi Zaidin al-aqili. I'lam rahimakallah anna an-na'ta awwalu babin min abwabit tawabi al-arba'ah. Tawabi al-arba'ah itu ada 4. Wa taqribuhu ma wasafa isman qablahu yatba'u fi jami'i ahwalihi. Takribuhu, pendekatannya adalah sesuatu yang mensifati suatu isim sebelumnya, dia maka mengikuti isim tersebut pada seluruh kondisi. Jadi suatu lafadz apabila mensifati isim yang sebelumnya, maka dia i'rabnya mengikuti isim tadi. Contoh misalkan dakhaltul masjidah, aku masuk ke dalam masjid. Masjid yang bagaimana? Al-kabir, masjid yang besar. Lafadz al-kabir mensifati apa? Masjid. Berarti lafadz al-kabir ngikuti lafadz masjid. Dakhaltul masjidah berarti al-kabirah. Ya. Bismillahi. Lafdzul jalalah di kasroh. Kenapa? Karena ada bismillahi. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Karena dia sifat untuk lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'at. Bima'na annahu yatba' man'utahu fi arabihi. Maknanya dia ngikuti man'ut pada i'rabnya, wa fi ta'rifihi pada ma'rifatnya, wa tankirihi pada nakiranya. Ai in kana al-man'ut, apabila man'utnya tadi ai al-ismul awwal marfu'an. Kalau isim yang pertamanya marfu', kana na'tu marfu'an, maka na'atnya juga marfu'. Nahu jaa Muhammadun al-aqil. Jaa Muhammadun al-aqil. Wa in kana al-man'ut mansuban kana an-na'tu mansuban.
Nahu ra'aitu Muhammadan al-aqilah. Ra'aitu Muhammadan al-aqilah. Wa in kana al-man'ut makhfudun kana an-na'tu makhfudun. Nahu marartu bi Muhammadin al-aqili. Jelas ya? Ja'a Muhammadun al-aqilu. Mana na'at, mana man'ut? Imam. Mana na'at, mana man'ut? Na'at itu sifat, man'ut yang disifati. Al-aqilah sebagai apa? Man'utnya mana? Ya. Muhammadan. Jadi na'at itu artinya sifat. Man'ut yang disifati. Ketika antum mengatakan ra'aitu Muhammadan al-aqilah, siapa yang disifati? Muhammad. Apa sifat Muhammad? Berakal. Jelas? Nyambung. Muhammad nyambung. Mantuk mangguk baik Muhammad ini. Bertanya, Mat, serius, belajar antum, tanya sama yang lain. Privat tuh sama Wandi sama yang lain. Antum kalau nggak privat santai-santai serius. Jangan harap antum yang belajar di daurah hadis ini ngulang. Gak akan ulang. Tinggal ketika antum meleng sedikit dah. Ana sudah siapkan kitab semuanya itu. Ana sudah siapkan Fathul Majid. Ana sudah siapkan Akidah Salaf Ashabul Hadis. Ana sudah siapkan kitab Abu Bakar Mukhtasar Ibnu Abi Asim. Kitab-kitab akidah sudah siap semua. Tinggal dipelajari semua. Kitab-kitab itu semua ada semua di rumah ana. Tinggal waktunya nih. Mudah-mudahan kalau udah pindah ke sini kita bisa lebih maksimal. Jadi kalau antum sudah udah tinggal kitab-kitab usul fikih semuanya udah ana beli semua itu udah numpuk di rumah. Tinggal dipelajari. Antum kalau nggak murojaah, kalau nggak bertanya, udah tinggal. Serius ana. Ana malah sudah punya Fathul Majid itu. Siapa yang masih bertahan di sini mungkin dapat Fathul Majid. Udah ana siapkan Fathul Majid gratis. Akidah Salaf Ashabul Hadis itu karya Ummu Abdillah, karya Ummu Salamah istrinya Syekh Mukbil. Ana targetnya di sini semuanya kitabnya dari Yaman semua. Kitab yang diajar ini kitab-kitab istimewa semua. Kalau antum tidak murojaah sudah. Makanya kalau antum ada waktu luang, bukannya antum tidur, antum kerja kelompok atau gimana? Nggak akan anak ulang pelajaran yang ada di sini. Ya, yang sudah selesai sudah, ganti kitab lain. Sudah. Karena kalau ngulang-ngulang terus nggak ada anak yang masa ngulang-ngulang terus. Seperti itu. Jadi antum berpikirlah sendiri. Kalau antum mau belajar di sini, antum harus ngejar target yang ada ini tadi. Difahami? Nah. Nanti kalaupun ada santri baru yang datang, misalkan ada orang datang baru, dia mau belajar di sini. Dia mau belajar, dia boleh ikut pelajaran anak, tapi ya itu dia harus privat lagi dengan yang lain. Sama antum-antum yang sudah bisa. Kalau enggak akan bisa dia ngejar. Anak enggak akan ngulang pelajaran itu tadi. Ya. Ini kalau udah selesai, antum kalau udah mutamimah udah selesai. Kemungkinan bisa nanti pindah langsung syarah kontronada atau apa. Jadi anak enggak. Jadi kalau antum cuman antum sendiri nanti sekian tahun di sini nggak dapat. Jadi gini ya, anak kasih gambaran untuk antum ya. Anak ngajar, tujuan anak mengajar. Sebenarnya tujuan anak mengajar adalah untuk ngambil faedah dari kitab yang anak ajar. Paham? Tujuannya ngambil faedah dari kitab yang anak ajar. Itu tujuan utama. Jadi anak tidak akan mengajarkan kitab itu berulang. Sebab kalau anak ajarkan berulang, anaknya tidak pinter. Difahami? Masa ilmunya anak cuman Ustadz pinter, Masya Allah Ustadz Abdurrahman, dia pinter sekali ajrumiyah. Masa anak cuma pinter ajrumiyah, anak nggak pinter yang lain? Gitu loh. Nggak akan anak ulang. Mustola, mukido udah selesai, nggak anak ulang lagi, ganti kitab yang lain. Selesai, ganti kitab yang lain. Makanya di sini antum, kita sudah ada rekaman itu. Kalau antum hitung totalnya ada 150 kitab. Ya, yang sudah pernah belajar di Darul Hadis. Dan ada yang kitab berulang. Anak nggak mau kitab berulang lagi.
Gitu. Masa misalkan kajian kitab ini sudah selesai, sudah hatam ya ini kayak ini. Mana lagi? Ini sudah hatam juga. Masa diulang-ulang terus. Jadi kalau kajian harus kitabnya ganti beda. Nah, jadi antum yang belajar di sini tolong antum murojaah. Ketika anak tidak ngajar, itu kesempatan antum murojaah, mentelaah lagi, baca lagi, latihan, diskusi satu sama lain seperti itu. Ya. Wallahu taala.